Inilah kebenaran tentang bagaimana pikiranmu menciptakan masa depanmu. Ada satu momen dalam hidupmu yang menentukan segala sesuatu tentang apa yang akan kamu jadi. Itu adalah saat yang sunyi, hampir tak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat mengguncang bagi yang mengalaminya. Saat kamu memutuskan bagaimana kamu akan melihat dunia. Bukan tentang keputusan besar atau peristiwa luar, melainkan tentang bisikan intim itu, hampir tak terlihat, yang terjadi di dalam dirimu. Satu pikiran mulai terbentuk, kemudian yang lain, dan yang lain lagi, sampai ide-ide ini saling bertautan menjadi rantai kuat, yang kita sebut pola pikir. Rantai inilah yang membentuk setiap langkah yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, dan akhirnya setiap hasil yang kamu capai. Bayangkan dirimu berdiri di tepi lautan yang luas. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa melihat ombak dengan rasa takut, khawatir akan terseret ke bawah, atau kamu bisa melihat luasnya laut sebagai undangan untuk tumbuh, petualangan, dan hal-hal yang belum diketahui. Yang menarik adalah bahwa, terlepas dari jalur mana yang kamu pilih, kedua pandangan itu nyata, karena mereka ada di dalam dirimu. Pikiran manusia seperti tanah subur tempat benih apapun bisa tumbuh. Dan inilah kebenaran yang tak terbantahkan. Jenis benih yang kamu tanam akan menentukan jenis panenan yang akan kamu tuai. Pikirkan kisah-kisah pria dan wanita yang kehidupannya dibentuk oleh kekuatan keyakinan mereka. Ambil contoh Thomas Edison, yang menghadapi ribuan kegagalan sebelum berhasil menyalakan bola lampu listrik pertama. Ketika ditanya tentang kegagalannya, dia menjawab dengan tenang, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Jawaban itu bukan sekadar kalimat pintar, tetapi pernyataan mendalam tentang pola pikirnya. Dia melihat setiap percobaan yang membuat frustrasi sebagai langkah penting menuju kesuksesan, bukan sebagai kekalahan akhir. Keyakinannya menciptakan masa depannya, sama seperti keyakinanmu akan menciptakan masa depanmu. Tapi apa artinya benar-benar percaya? Percaya bukan sekadar mengulangi kalimat kosong atau berharap sesuatu dengan penuh semangat. Percaya adalah keputusan sadar untuk menerima bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah realitasmu. Ini adalah pemahaman bahwa alam semesta tidak bekerja melawanmu. Sebenarnya, alam semesta merespons energi yang kamu pancarkan. Pola pikir adalah fondasi dari energi itu. Pola pikir adalah lensa yang kamu gunakan untuk menafsirkan dunia, dan interpretasi itulah yang membentuk realitasmu. Semakin jelas dan fokus pola pikirmu, semakin tajam visi masa depanmu. Sekarang pikirkan Henry Ford, seorang yang secara harfiah mengubah industri otomotif dengan ide sederhana, membuat mobil terjangkau bagi semua orang. Namun, Ford bukan hanya seorang visioner. Dia adalah seseorang yang sangat percaya pada kekuatan pengulangan dan konsistensi. Dia tahu bahwa tindakan kecil sehari-hari, ketika selaras dengan visi yang lebih besar, dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Inilah pelajaran pentingnya. Pola pikirmu harus tertambat pada sesuatu yang lebih besar daripada saat ini. Pola pikirmu harus diberi makan oleh visi yang jelas tentang apa yang ingin kamu bangun. Visi adalah bahan bakar yang menjaga pola pikirmu tetap hidup dan aktif. Tanpa visi yang jelas, pikiranmu akan hilang dalam gangguan dan ketidakpastian, seperti kapal tanpa kompas di laut lepas. Pikirkan para pemimpin besar dalam sejarah. Abraham Lincoln berjuang melawan keraguan pribadi dan tragedi sambil bekerja tanpa henti untuk menyatukan bangsa yang terpecah oleh perang saudara. Walt Disney menghadapi penolakan terus-menerus sebelum membangun kerajaan yang kita kenal hari ini. Apa kesamaan mereka? Visi yang begitu kuat sehingga mengatasi setiap rintangan. Mereka tidak hanya bermimpi, mereka melihat, merasakan, dan hidup dalam visi mereka seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Ketika kamu menciptakan visi untuk hidupmu, kamu menyatakan kepada alam semesta bahwa kamu siap mengambil tanggung jawab atasnya. Kamu berkata, "Aku adalah arsitek takdirku sendiri." Ini membutuhkan keberanian, karena berarti keluar dari zona nyaman dan menghadapi yang tidak diketahui. Ini berarti melepaskan alasan-alasan dan bagaimana jika yang sering kita gunakan untuk membenarkan batasan kita. Ingatlah,
Tidak ada yang pernah membangun sesuatu yang besar sambil tetap terjebak dalam kondisi mereka. Dan disinilah prinsip dasar lain masuk. Tujuan. Tujuan adalah mercusuar yang menerangi jalanmu. Ini adalah alasan mengapa kamu bangun setiap pagi. Bahkan ketika beban kelelahan terasa tak tertahankan. Tujuan bukanlah sesuatu yang kamu temukan secara kebetulan. Ia harus dibudidayakan. Ia lahir dari persimpangan antara bakat alamimu, hasrat terdalammu, dan kebutuhan dunia di sekitarmu. Ketika kamu menghubungkan hidupmu dengan tujuan yang lebih tinggi, kamu melampaui batasan pribadimu. Kamu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Perhatikan perjalanan Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia mengabdikan hidupnya kepada orang miskin dan termarginalkan. Didorong oleh tujuan yang begitu kuat sehingga menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Warisannya membuktikan bahwa tujuan bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah kekuatan yang mengubah hidup. Ketika kamu menemukan tujuanmu, kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, kamu juga memengaruhi kehidupan orang lain. Namun, tujuan saja tidak cukup. Untuk mewujudkannya, kamu membutuhkan disiplin. Disiplin adalah otot yang mendorongmu maju ketika motivasi mulai memudar. Ini adalah praktik harian melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika tidak ada kemegahan atau pengakuan langsung. Disiplin bukan hukuman, ia adalah kebebasan. Disiplin membebaskanmu dari penundaan, ketakutan, dan keraguan. Disiplin membantu membangun kebiasaan yang mendukung visimu. Bayangkan sebuah pohon raksasa. Kamu hanya melihat cabang-cabangnya yang tinggi dan daun-daunnya yang lebat, tetapi di bawah permukaan, akar-akarnya menjalar jauh ke dalam tanah, mencari nutrisi dan stabilitas. Dengan cara yang sama, hasil yang ingin kamu capai terlihat di permukaan, tetapi akar-akar, kebiasaan yang disiplin, yang menopang semuanya. Tanpa disiplin, visimu tetap menjadi mimpi yang jauh. Dengan disiplin, visi itu menjadi nyata. Dan inilah inti dari semuanya. Tindakan. Tindakan adalah titik kontak antara pikiranmu dan dunia luar. Betapapun jelas visimu atau betapapun kuat tujuanmu, tanpa tindakan, tidak ada yang terjadi. Tindakan adalah tempat abstrak menjadi konkret. Itu adalah jembatan yang menghubungkan masa kini dengan masa depan yang kamu inginkan. Tapi inilah rahasia. Tindakan tidak harus sempurna. Faktanya, kesempurnaan seringkali menjadi musuh kemajuan. Yang penting adalah memulai. Mengambil langkah pertama sekecil apapun sudah cukup untuk menggerakkan roda takdir. Ingat Steve Jobs yang mulai membuat komputer di garasinya. Atau Oprah Winfrey yang mengatasi kemiskinan ekstrim dan pelecehan untuk menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Apa kesamaan mereka? Keduanya bertindak dengan berani, meskipun jalan tampak tidak pasti. Mereka tidak menunggu kondisi ideal. Mereka menciptakan kondisi yang mereka butuhkan. Namun, tindakan saja tidak menjamin kesuksesan. Agar efektif, kamu harus mengadopsi kebajikan penting lainnya. Rasa syukur. Rasa syukur adalah penawar untuk ketidakpuasan kronis. Rasa syukur mengingatkanmu untuk menghargai apa yang sudah kamu miliki sambil bekerja untuk mendapatkan apa yang masih kamu inginkan. Ketika kamu mempraktikkan rasa syukur, perspektifmu berubah. Kamu berhenti melihat hidup sebagai serangkaian masalah yang perlu diselesaikan dan mulai melihatnya sebagai perjalanan penuh peluang. Rasa syukur juga meningkatkan kemampuanmu untuk belajar. Ketika kamu bersyukur atas prosesnya, bahkan atas kesalahan dan kemunduran, kamu membuka diri pada kemungkinan baru. Kamu menerima fleksibilitas dan memahami bahwa kesuksesan jarang mengikuti garis lurus. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan arahmu tanpa kehilangan tujuan akhirmu. Fleksibilitas membantu kamu bernavigasi melalui perubahan tak terhindarkan dalam hidup dengan anggun dan tekad. Terakhir, ada satu kualitas yang menghubungkan semuanya. Ketahanan. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, untuk terus maju, bahkan ketika rasanya seluruh dunia bekerja melawanmu. Ini bukan hanya tentang bertahan, ini tentang berkembang di tengah kesulitan. Ini tentang menemukan kekuatan dalam saat-saat kelemahan dan cahaya dalam kegelapan.
Ketahanan adalah bukti bahwa kamu lebih besar daripada setiap rintangan yang kamu hadapi. Ingatlah ini, pikiranmu adalah arsitek tertinggi dari hidupmu. Segala sesuatu yang kamu pikirkan, rasakan, dan percayai membentuk masa depan yang akan kamu jalani. Jadi, putuskan sekarang siapa yang ingin kamu jadi. Tanamlah benih yang tepat, rawat dengan hati-hati dan ketekunan, dan lihatlah hidupmu berkembang dengan cara-cara yang tak pernah kamu bayangkan. Inilah kebenaran tentang bagaimana pikiranmu menciptakan masa depanmu. Sekarang, terserah kamu untuk mengubah kebenaran ini menjadi kenyataan. Kamu dilahirkan untuk ini.